kalau dulu artis keluar itu lama masanya. Iya. Kalau artis sekarang gampang keluar, gampang hilang. Iya benar. Nah itu mereka kebanyakan mengandalkan kecantikan tapi tidak punya kemampuan. Emang jujur. Halo semuanya. Apa nih? Boleh teteh, boleh mbak, boleh kakak, boleh tante, boleh bunda, Boleh terserah bunda. deh. Soalnya masih cantik banget ya. Iya. Alhamdulillah kamu juga cantik. Bisa aja ya. Kita sebenarnya deg-degan ya, Wak. Masa sih? Sama artis senior. Seorang senior. Apalagi aku. Artis tubang. Berhubung ada Tante Elma, sekarang kan kita habis Boleh review kakak tadi. aja sih. Jangan kakak kebudaan deh. Bunda. Bunda. Berhubung ada Bunda Elma di samping kita. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih. Nah, kita kan habis review makanannya. Oh udah ya, udah banyak ya. Udah enak-enak banget. Alhamdulillah. Bun, pokoknya Parah, semuanya enak. Alhamdulillah. Aku juga nggak sangka itu tuh benar-benar kalau menurut aku ya, Bunda, ini tuh harganya mesti dimahalin lagi. Rasanya tuh rasa bintang 5 banget ya. Masya Allah banget pokoknya rasanya. Kasihan nanti yang ini. Nah ya udah sekarang kita mau nanya ya. 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 Apa Bunda apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat semua. Lagi sibuk apa nih, Bun? Kalau FTV masih ya. Kalau yang strip, kalau terakhir nih sebelum pandemi itu aku sebenarnya lagi bikin film. Itu sama Atta Halilintar, Asiakmen. Oh. Jadi udah promo kemana-mana nih. Tiba-tiba begitu kita syuting hari keberapa ya? 2 scene lagi langsung lockdown. Langsung di lockdown gitu kan. Waduh gimana nih akhirnya syuting ngumpet-ngumpet deh tuh, ya kan? Nah setelah udah selesai semuanya, kita pikir kan dulu paling cuma berapa bulan sih, ya Iya. kan? Ternyata udah mau setahun, belum tayang juga gitu. Terus udah gitu, syuting yang tadinya stripping buat Ramadan tahun yang lalu juga dibatalin juga semua. Jadi waktu itu memang lockdown semua kan. Jadi akhirnya nggak ada kegiatan apapun, bingung mau ngapain. Bikin gemuk badan aja terus gitu kan. Betul ya. Nah, ya udah. Akhirnya stop semuanya. Akhirnya gini, sampai kantor ini sebenarnya kantor. Ini sebenarnya kantor. Ini sebenarnya kantor. Kantornya juga ikutan tutup. Ikutan produksi semua berhenti. Akhirnya kita pikir aduh ngapain ya. Oh, ini kantor PH nih, Bun? Bukan, ini kantor kayak pendistribusian barang-barang Oh. MLM gitu. Ya udah, nah akhirnya begitu stop, yaudah kita gini aja. Nah, asisten aku kan pinter masak, karena dia kan memang punya catering dulu, punya catering. Ayo udah kemampuanmu kerahkan aja, ya kan. Bukalah spesial bakmi. Sebenarnya awalnya nggak ada makanan yang lain, cuma bakmi tok aja gitu kan. Nah begitu begitu bikin bakmi, Mak masih lapar nih, bikin dong yang lain, gitu. Bikinlah sop buntut. Terus kemudian nambah lagi bikinlah apa. Nah udah running, udah jalan. Terus akhirnya dibuka lagi syuting. Pembukaan syuting maksudnya baru ada kegiatan lagi syuting. Jadi alhamdulillah kemarin 1 minggu yang lalu baru selesai FTV gitu. Oh gitu. Berarti kita tahu ya, tadi Bunda ngejelasin bahwa ini tuh berjalannya restoran ini dikarenakan pandemi. Iya. Dan itu iseng-iseng ya. Ternyata. Iya, karena aku pikir berjalan sampai sekarang ya berjalan. Bunda. Tadi iseng-iseng doang. Udahlah iseng-iseng nggak ada kegiatan kan gitu. Responnya alhamdulillah, itu pun yang datang ke sini tuh hanya undangan. Oh private. Mungkin karena pandemi juga kali ya. Private dalam arti kata, misalnya kan Kak Ella nih, mau syutingnya ya, jadi dipakai teman-teman syuting yang bikin podcast, terus mau bikin kuliner, terus aku ngundang-ngundang. Tapi karena akhirnya ngundang-ngundang datang lagi, udah kita bikin online aja deh gitu ya. Jadi akhirnya buka online juga.
Terus udah gitu kalau misalnya ada yang mau datang, rata-rata nelfon. Nah ini karena orang pikir dari depan ini rumah, orang segan masuknya. Iya. Iya. Iya benar, tadi kita juga takut. Tadi ini buka nggak Ini bener Buka nggak ya? Ini buka nggak ya? Ya begitu. Kita udah lewat, gitu. udah lihat berapa kali ya. Iya, udah muter-muter Kayaknya ini gitu, tempatnya tapi muter-muter aja. segan banget masuknya gitu. Iya. Deg-degan. Aku tanya gini, aku pernah ya dapetin satu orang umum yang nggak aku kenal datang sendiri dia ke sini. Aku kan bingung siapa ya, karena kan selama ini kan aku cuma ngundang orang kan, kok berani datang ke sini gitu kan. Mbak Elma, di mana rumahnya? Jauh di Tangerang gitu. Ya lu berani banget ya kan aku suka share di media sosial kan. Akhirnya dia terus terang Mbak, saya udah muter 2 kali antara mau masuk atau enggak, soalnya kayak kita masuk ke rumah orang nggak diundang gimana Iya, sih iya, benar, gitu benar. kan gitu. Jadi akhirnya aku bilang emang sih dibuatnya seperti itu karena memang kalau ngundang umum semua datang gitu kan, satu memang kondisinya memang belum memungkinkan. Terus aku juga masih bingung kalau ini kan komplek ya. Iya. Terus akhirnya di mana ya Iya, gitu. benar. Jadi ya udahlah, aku pikir dengan mengundang orang aja datang ke sini, teman-teman tuh sudah cukup lah, alhamdulillah. Kerabat-kerabat dekat ya, Bunda. Jadinya kita mengkaryakan yang tadinya kan karyaanku banyak, kasihan kan kalau mereka karena pandemi ini kita pecat-pecatin, kasihan kan. Iya benar. Jadi aku pikir ya udah deh, kita bikin apa yang penting dia masih bisa kerja. Jalanin santai gitu. Jalanin, Ada. alhamdulillah. Jadi orang-orang kantor aku yang dulu di sini, aku bilang kita mau buka restoran aja nih, tempat makan. Kalian masih mau bergabung nggak gitu kan? Ya daripada nanti bingung mau di mana ya udah di sini aja lah kita bergabung. Mau semua ya udah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya nih karyawan-karyawan yang tadi lihat menyajikan itu bukan pelayan restoran. Oh itu Ada orang keuangan. Oh. Tapi kok Timnya bisa gitu, tapi timnya. bisa enak makanannya gitu. Iya, alhamdulillah itu. Mungkin karena mereka semua punya passion di masak, mungkin Iya, jadinya. terus kayak tadi itu kan sebenarnya kan yang cowok-cowok itu ada ponakan aku, ya kan, terus ada mereka juga memang orang-orang kan kerjanya bukan di restoran lah, tapi kita ajarin misalnya gini, ya udah sekarang kita konsen di sini, kita serius di sini, kalian sekolah kopi deh, Iya. sekolah kopi lah di Wonosobo gitu mereka. Kopi yang Lumayan tadi itu. aku minum gitu. Iya. Bun. Pantesan kopinya enak guys. Yes. Sekolah, anak sekolahan Anak Bun. sekolah, Mohon maaf nih, barista. ini mahal nih. Mau buat kopi aja sekolah. Sekolah, ya ampun. Gimana mau jadi orang sukses sih Karena aku bilang gini, aku sebenarnya aku nggak bisa kopi, karena kalau aku minum kopi aku lambung, ya kan, lambung terus udah gitu keringetan, deg-degan gitu kan. Nah udah terus dibilang kalau ternyata kopi itu ya ada suhunya, nggak boleh sampai 90 derajat. Terus kenapa dia jadi asam itu pokoknya belajar lah. Tadinya aku nggak bisa minum kopi, aku bisa minum kopi sekarang. Karena ada takarannya. Karena ya. ada ininya, ada ukurannya, ada apa. Jadi Ukurannya. mereka semua nih bikin semuanya diukur, nggak langsung kayak kita dapur kocok-kocok enggak. Suhu airnya juga dipakai Diperhitungkan semuanya gitu. Pantesan rasa kopi itu enak ya gitu. enak. Dia nggak berat gitu, Bun. Oh iya, macam-macam loh. Udah bilang kan ada kopi relaksasi, Ada. kopi wine, Nah, ini kopi wine. kopi apa namanya, apa ya, ada robusta, ada apalah yang nggak ngerti lah ya. Kopi tiran kamu ada, Bun. Lawak ya. Di sini juga ada tembakau juga, tembakau dengan rasa vanila, tembakau rasa vodka, rasa ya, cuma nggak memabukkan loh, Iya. ya kan? Ada tembakau rasa macam-macam deh gitu. Dan ini ngelinting sendiri, bukan ngelinting yang gimana ya. Jadi ada alatnya. Jadi kadang-kadang kalau di Jogja di sana, anak-anak mudanya itu ngerokoknya udah tembakau dipakein ini, itu dia bikin sendiri gitu. Jadi legal gitu. Jadi kan kalau yang sekarang ini kan ngerokok gini-gini aja. Iya, Mereka ada kesibukan lah, ini Iya, apa, benar. terus pakai Ada mesin, prosesnya. ada prosesnya. Jadi kayak orang dulu Iya, gitu kan. Ini kan ini kan sekarang kan ibaratnya kayak wah ini alhamdulillah banget nih Iya, di pandemi alhamdulillah. udah apa bisa bikin restoran seperti ini gitu. Warung lah ya. Iya warung lah ini. Warung. Rasanya bener-bener rasa bintang itu. Ada nggak sih Oh, iya. ada nggak sih pikiran ke depan gitu untuk membuat bener-bener apa namanya usaha dijadiin besar? Ada. Ini kita ini kan akhirnya kantornya pindah ke Jogja. Jadi aku mau bikin Malaki, yang kedua adalah di Jogja Di nanti. Jogja. gitu. Namanya tetap sama atau? Malaki ini jadi gini, awalnya Malaki itu adalah nama madu.
Sidir Malaki. Sidir Malaki ini dia dari asli Yaman. Nah, asli Yaman. Jadi kita waktu itu impor. Awalnya jualan madu. Oh, awalnya madu. Madu Awalnya, hitam bukan? Bukan, madunya jadi memang untuk obat ya gitu. Awalnya suamiku ini nggak mau minum yang macam-macam lah, dia cuma mau mengkonsumsi madu. Kemudian kan dia ada pradiabetes, dia terus konsumsi itu, dia merasa tuh enak. Yaudah deh kita jualin aja lah. Jualah itu memang namanya Sidir Malaki. Responnya juga bagus gitu ya, banyak yang beli gitu ya. Udah akhirnya pas bikin warung ya udahlah warung Malaki aja gitu. Gitu asalnya. Inspirasi dari madu itu. Iya, Ada yang bilang Malaki apa sih Bun? Malaki-laki bisa. Iya benar ya, benar. Ya kan, pada semua orang kenapa sih harus sama Malaki? Ya itulah ceritanya. Mungkin disangkain tuh Malaki itu tuh dari nama Bunda sendiri. Emaknya dari Bunda Elma. Lakinya maksudnya dari keluarga gitu lah, aja siapa, kukinya siapa gitu. Oh ternyata itu dari madu. Madu, Sidir Malaki itu asli Yaman. Jadi madunya ini hanya mengisap pohon bidara. Pohon bidara itu pohon obat. Iya. Jadi madunya itu memang untuk obat gitu. Yang Jadi berhasil memang madunya raja-raja sih itu memang agak mahal ya. Iya benar. Harapannya buat buat keluarga, buat buat kafe ini juga, buat warung ini. Iya. Dan buat Harapannya sih aku kepengen warung ini bisa ada cabangnya banyak ya. Harapannya karena yang tadinya iseng ternyata aku suka walaupun sebenarnya nggak bisa masak. Aku cuma bisa bikin air putih. Bisa ada di ini, ada di mana karena memang kuliner ini luar biasa ya, yang nggak ada krisis moneternya ya insya Allah ya, karena semua orang kan butuh makan, butuh memang hobinya jajan ya kan. Ya udah aku pikir udah kita konsen di kuliner aja. Kita doakan ya semoga lancar. Amin. Ya, itu harapannya itu bisa berjalan. Jadi kalau sekarang ini problemnya ya, kalau karena ini undangan aku, jadi kalau misal aku nggak ada syuting, nggak ada yang diundang, nggak ada yang datang, gitu. Jadi aku kepengen walaupun aku syuting tetap jalan, kegiatan aku rasanya tetap jalan. Nah, setiap hari Selasa itu kita ada pengajian. Jadi setiap hari Selasa kita ada pengajian. Itu jadi setiap Selasa itu kita hanya tutup sampai tutupnya kita tuh cuma sampai asar. Jam 3 kita udah harus tutup karena kita mau semua karyawan aku harus ngaji. Berarti belum meninggalkan entertain? Belum. Kalau kayak gitu kan sudah mendarah daging banget ya. Susah banget gitu loh. Ibu aku dulunya artis juga, kakak aku juga, adik aku juga, jadi kita satu keluarga tuh seniman semua. Jadi kalau misalnya nggak syuting tuh ada rasa nggak enak dan ada rasa kangen, pengen syuting ya gitu. Berapa lama sih Bunda nih berkecimpung di dunia entertain? Sejak kapan gitu? Kalau ngomongin syuting mah aku dari kecil, dari umur 5 tahun. Wow. Dari 5 tahun. 5 tahun layar lebar. Waktu itu udah barengan zaman dulu kan biasanya kan ya tuh Octavia, waktu itu ya. Mohon maaf, siapa itu? Terus Tahun berapa kira-kira tuh Bunda? Iya, tahun berapa itu aku masih kelas 5, masih 5 tahun, baru syuting itu gitu. Bunda emang, mohon maaf nih Bun, emang Bunda umur berapa sih Bun? Sekarang mau 47. Oh my god. Gak mungkin. Iya. Nggak kelihatan guys. Gak mungkin, bohong. Iya mau 47. Coba di zoom mukanya, ini 47 udah banget Masih ya? flawless banget Masih nih. muda, masih cantik. Masya Allah. Ini nih ya Bunda nih kalau jalan nih gitu kan, pasti orang ngira masih 35. Nggak mungkin lah, kamu Tapi nyerang-nyerangin. sumpah, Iya, benar. Nah, tipsnya apa nih, Bun? Biar awet muda, biar terlihat seger. Aku itu sebenarnya spesial film komedi. Jadi hobinya tuh Ketawa. pokoknya nggak hanya komedi di film. Kalau di tempat mana tuh aku hobinya ngebanyol. Pokoknya kalau ada aku tuh seru dah gitu. Orangnya humoris lah gitu. Iya, humoris kita bikin anak muda ya. Iya benar. Tipsnya nih, Ada humoris nih. Terus udah gitu memang aku tuh menjaga banget kayak yang namanya vitamin-vitamin.
Kalau misalnya minum ya segala sesuatu yang berbau awet muda aku minum. gitu. Aku makan ya kolagen lah untuk kulit, terus apa namanya untuk otak juga, untuk apa pokoknya aku konsen banget kalau yang kayak gitu-gitu. Pola makan Bun gimana? Enggak, lihat aja aku gembrot makanya banyak makan bakmi. Ini coba di zoom, ini Bunda ya umur segini, mohon maaf saya umur segini kecantikan ini ya. Cantikan Bunda ya gitu. Juga kamu cantik Ya loh. Allah. Terus Gitu. Bun, ini aku mau nanya Bun. Jadi Bunda sekeluarga tuh kan artis semua. Kalau jalan di mall tuh bagaimana Bun? Semua orang Ada nggak sih yang bikin risih atau Pernah Kita kita satu keluarga tuh artis ya. aku pernah main bareng sama kakak aku, ya kan? Dia kakak aku kan spesial kan antagonis tuh, Iya, ya kan? iya, Mami Rensi. Antagonis tuh main sama dia tuh dizolimin terus lah, ditendang lah, diapa dia. Jadi kalau syutingnya kadang-kadang dia ketawa mulu gitu kan. Sama Sony juga aku pernah, ya kan? Syuting digabungin gitu kan. Yang ada kayak aduh kayaknya nggak ada tantangan deh gitu kalau sama adik sama kakak syuting gitu kan. Tapi kalau misalnya digabungin semua sih belum pernah kejadian sih, belum pernah. Terus kalau jalan di Jangan mall? nggak usah deh risih. Kalau jalan di mall Kalau gimana? di mall ya sering. Semua orang pada ngeliat gitu. Ya heboh aja lah pasti Iya, ya. pasti. Tapi ada nggak biasa aja. netizen di luar yang kalau ketemu Bunda Helma nih yang bikin risih Bunda gitu, apa minta foto atau apa? Iya, kalau ke mall rame-rame yang pernah Iya, itu. udah pasti. Ya, kita punya kelas. Oh, Kelasnya gini. gitu. Kalau kita lagi ke mall, lihat dulu nih, tiba-tiba anak umur sekian yang diminta foto sok nih, Pairus, ya kan? Ke mall apa tiba-tiba emaknya foto sama kita Iya, gitu. beda-beda. Jadi ada kelas-kelasnya, Ada kelas kelas-kelasnya. anak muda sama anak tua. Anak muda suruh foto sama kita, siapa ya? Gitu. Ya kenal, Bo. Ya kan yang kenal sama lo. Ya bener sih. Gitu. Tapi dulu kalau gue pribadi ya Sempat kenal waktu kecil. sama Bunda Elma tuh aku tahu nama Bunda tuh maksudnya tahu Iya, gitu. pasti di mana- Kamu umur berapa? 27. Oh, kamu iya, 27 ya. Sempat tapi sempat tahu aku ya. Sempet tahu dulu tuh waktu zaman SMP Siapa atau yang nggak tahu SMP. Bunda Elma Tiana? Iya. Gitu. Enggak ada. Nggak tahu. Enggak, soalnya aku pernah syuting di kampus nih, ya kan? Syuting di kampus gitu kan gitu. Terus aku lewat gitu kan, mereka biasa aja, entah mau cuek atau sebenarnya nggak kenal gue ya, karena bukan umurnya gitu, jadi kayaknya nggak pas. Udah gitu kan pakai kerudung sekarang kan, jadi udah banyak yang nggak kenalin gitu, pas dibilang nama, oh baru pada kenal gitu. Tadi Bunda bilang Bunda ini yang ada syutingan gitu, syutingan film Atta lah ya gitu. Itu Bunda jadi produser atau apa? Jadi ibunya Atta. Gitu. Jadi tuh film sebenarnya itu film kemarin itu ditayangkan untuk liburan anak-anak sekolah. Namanya Asyap Men. Asyap Men, ya. Asyap Men ini Benar juga. Asyap. Jadi itu menceritakan pahlawan anak-anak lah. Kalau orang kan pahlawannya pengen jadi bisa Superman lah, bisa ini Iron Man lah, lah. bisa Spiderman, Superman ini jadi atau Asyap. Men. jadi dia ibarat pahlawan kampung lah gitu. Sebenarnya itu memang ceritanya menarik banget. Udah promosinya udah gila-gila Udah gila-gilaan dah, gitu kan. Sayang juga. Jadi kita tinggal menunggu kapan waktunya untuk bisa dirilis gitu. Karena kan memang kemarin terakhir hampir loh mau keluar ya. Iya, Cuma aku gitu. akhirnya nggak jadi lagi. Sayang juga ya kalau maksudnya bioskopnya masih belum bisa untuk rilis film-film terus tiba-tiba memberanikan diri tuh nekat namanya. Jadi akhirnya memutuskan untuk kita pending aja dulu lah gitu ceritanya. Ini Jatuh bangun. iya karena pandemi ini ya, jadi semuanya kegiatan ya ada terhalangnya gitu. terhalang. Yang penting memang kuncinya kita harus semangat, harus kreatif. Jangan kan kalau kita ngomong susah semuanya susah. Semua dunia lagi susah, semua yang penting bagaimana kita harus bisa di tengah musibah ini kita masih bisa survive, bangkit dan punya semangat dan jangan cepat gampang menyerah gitu. Kayak di notes ya buat kalian anak muda yang lagi terjebak sama pandemi ini. Terus ada terakhir nih, aku mau minta saran buat para selebriti baru di luar sana tuh, pesan dari Bunda tuh apa? Biar bisa eksis dia kayak Iya, Bunda nih, Bisa biar berpuluh-puluh tahun gitu ya. sombong-sombong juga. Kalau dulu artis keluar itu lama masanya. Iya. Kalau artis sekarang gampang keluar, gampang hilang. Iya benar. Nah itu mereka kebanyakan mengandalkan kecantikan tapi tidak punya kemampuan. Emang jujur. Terus kedisiplinan juga ya. Terus mau-maunya tuh aku melihat banget gitu kadang-kadang
mereka tidak mau reading. Kalau misalnya aku terbiasa untuk kalau kita sebelum masuk ke dalam putusin, kita reading sama-sama, ya kan, reading sama-sama. Terus bagaimana mendekatkan antara kamu sebagai anak tuh harus ada punya chemistry ibu dan anak gitu kan, harus kita ciptakan. Tapi kalau anak-anak sekarang mungkin dia merasa cantik, honor bisa besar, terus banyak di ini, jadi kadang-kadang yang saya lihat suka semau-maunya gitu. Kadang-kadang star syndrome ya. Ya kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih ya mereka bisa lebih gimana ya harapannya, maksudnya untuk selebriti yang sekarang ngetopnya tuh harus punya prestasi. Bukan sensasi. Itu sih harapan aku sih. Biar jangka panjang kayak Bunda ya. Biar namanya tuh dikenal sepanjang masa. Kalau dulu kita berbuat sesuatu tuh takut. Tapi sekarang harus berbuat sesuatu baru bisa harus ngetop. Kayak misalnya harus berantem sama orang. Oh iya benar. Ya kan harus bikin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau kita sih alhamdulillah nggak ada tuh yang kayak gitu, malu gitu loh. Kalau kita tuh kayaknya malu banget gitu kan, jangan sampai. Kalau sekarang kan harus diciptakan, ya kan, berantem sama ini ya berantem bikin sensasi kayak gitu. Settingan lah. Aduh, hanya untuk membuat sesuatu prestasi. Bukan maksudnya kalau emang dia punya pride, punya menghargai suatu prestasi itu mungkin nggak akan seperti itu. Kalau menurut aku ya. Ya Bunda ngomong kayak gini mungkin karena emang jiwanya tuh passionnya tuh di acting banget gitu, jadi artis gitu, jadinya ya mungkin pengen gitu ngasih tahu buat kalian selebriti di luar biar jangka panjang gitu, biar karirnya tuh panjang juga. Karena gitu. Aku ini nggak langsung meledak jadi Matiana itu enggak, aku tuh ngalamin yang namanya kita harus jadi figuran. Aku tuh pernah figuran dibayar 5.000 perak. Masa sih udah? Di calling jam 5 sampai jam 12 malam, bayarannya 5.000 perak. Iya benar. Masa sih? Zaman dulu Kamu juga pernah kan begitu? Aku lagi ngobrol nih, secara tag ya. Terus aku lewat di belakangnya, lewat. Sampai aku Iya sama Bun, aku juga begitu. Ternyata seorang Bunda Elmatiana pernah kayak Sama aku juga. Iya, terus kita juga gimana supaya kita harus harus di lokasi juga kita harus gini. Kan ada yang nggak mau ngobrol sama sama figuran, sama kru, kayak merasa ada batasan gitu. Kalau aku mau membaur gitu, misalnya kita membaur sama ya minimal sama kru juga harus baik gitu ya. Terus supaya mereka tuh kerja sama kita tuh happy gitu, nyaman ya Bunda. Ada yang bisa tuh ya seorang customer tuh ya bisa nggak mau kalau artisnya ini artis aja ya nggak mau gue kan. Kita dengarnya juga aduh kenapa sih mereka masih muda, ada yang kayak gitu gue nggak mau ya kalau artisnya dia, padahal seorang customer loh. Iya benar. Apa kan nggak ininya dia lah gitu. Terus kadang-kadang suka attitude kita kan juga kan diiniin lah ya. Kalau kita mau panjangnya juga kan panjang yang enak. Kalau panjangnya benar. Dengan nama buruk gitu ya Bun. Kan agak-agak gimana gitu. Si LG tuh orangnya star syndrome banget gitu, gak enak ya Bun. Ya kan? Dia mah ini adalah kayak gitu-gitu kayaknya kurang ada kesan gitu. Kayak kenapa aku begini karena dulu kan ibuku kan artis film. Jadi setiap aku ketemu sama kameramen atau lighting atau semua kayak gini. Kamu anaknya Wati Siregar ya? Aduh saya kenal ibu kamu baik loh. Nah jadi gitu loh. Enak. Aku bilang gini, waduh kayaknya semua orang nggak pernah bilang ibuku jelek. Jadi itu aku memotivasi aku, harus begitu ya gitu. Aku juga seperti ibu gitu. Aku pengen, aku kenal banget sama ibu kamu tuh, baik banget ibunya gitu. Terus, alhamdulillah yang kenal sama ibuku tuh kesannya tuh ibuku tuh memang baik gitu sebagai artis yang memang supel gitu dalam bergaul. Berarti bukan cuma buat jaga nama diri kita, buat ke bawahnya pun pasti nanti akan terjaga namanya seperti itu. Gitulah ceritanya lika-liku ya. Kita ini banget ya, puas banget bisa ngobrol, dapat saran, nasihatnya semuanya, terus cerita-cerita jatuh bangunnya seorang. Jadi nggak apa-apa kalau kamu mau berkarir, fokus dengan karirmu dan pasti kalau kita punya niatan kita di situ passion kita, terus kita yakin insya Allah
akan ada bintangnya hasil. Amin. Semoga ya, semoga karir kita kayak Bunda nih, Iya. panjang dan Amin. Itu jadi semangat, Ih, semangat, apa? Jadi semangat. semangat nih, dikasih semangat sama Iya. senior gitu. artis senior. Aduh, sekarang kita punya pertanyaan nih Bunda. Pertanyaan Games. apa ya? Oh, ya. Cuma ini aja nih. Cuma kita ada 2 pertanyaan, pilih salah satu ya Bun. Iya. Pertanyaan cepat. Tanpa HP atau tanpa dompet? Tanpa dompet lah ya. Tanpa Oh, dompet. baru kali ini ya bilang tanpa dompet. Terus pedas atau manis? Pedas. Cinta pedas berarti Bunda lah ini. Tas atau jam tangan? Jam tangan. Berat. Jam tangan. Jam tangan. Kenapa jam tangan? Kenapa Karena aku banyak kalau- perempuan tas tuh. Enggak, aku kalau kemana-mana kalau perlu nggak usah pakai tas. Oh. Nah, kamu bisa lihat tuh tas aku cuma satu selempang begini, nggak ada isinya, cuma handphone doang. Maunya Simple berarti. Simple. Terus ini pertanyaan yang agak ini nih membingungkan untuk para perempuan. Nggak make up atau nggak mandi? Nggak make up. Nggak make up. Karena dia cantik, Cantik wah. sih. Mona karena cantik. Iya, karena kebutuhan syuting. Iya. Kalau Kan ini aku cantik awalnya. manis. Nah yang terakhir Bun, business woman atau entertainer? Dua-duanya nggak boleh ya. Boleh. Kalau nggak untuk yang apa-apa. sekarang, kalau dulu mungkin itu ya entertainment. Sekarang aku kepengennya jadi business woman. Bisnis woman. Karena Tapi buat kalau masa depan ya, tapi kalau dua-duanya bisa, kenapa enggak ya? Ember. Bun? Aduh, alhamdulillah seru banget nih. Terima kasih banget. Kita udah buat ngobrol-ngobrol ya. Makasih banget udah datang ke warung aku. Makasih sudah Buat- dipromosikan. buat makanannya enak-enak banget Enak buat kalian yang mau datang kemana Bun? Ini Ke warung Malaki, Jalan Jamrut 2, nomor B4, Cilandak Barat, seberang Citos. Cari dulu. seberang Citos Citos. patokannya. Dan Ah. untuk apa namanya media sosial dari Bunda Elma nanti kita munculin di sini. Oke. Bye bye, thank you semua, jangan lupa di komen, subscribe, and like And buat like. komen di bawah ini ya. Kalau ada saran, bye bye. Terima kasih Bunda. Bye. Aduh deg-degan, makasih. Sampai tangan gue. Oh masa sih?